Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 66, 67, 68, dan 69 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari ayat 66 adalah sebagai berikut. Artinya, dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Selanjutnya terjemahan dari ayat 67 artinya sebagai berikut. Dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Selanjutnya ayat 68 artinya sebagai berikut. Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Dan terakhir ayat 69 artinya sebagai berikut. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dulur-dulur seiman, terkait dengan ayat yang telah kita bacakan tadi, yaitu ayat 66 sampai dengan ayat 70. Di sini ayat 70 adalah artinya sebagai berikut. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui. Jadi ayat 66 sampai 70 dari surat An-Nisa terkait dengan ayat-ayat yang kita bacakan tadi, di sini jelas bahwa Allah Ta'ala mengabarkan tentang mayoritas manusia, bahwa jika mereka diperintahkan untuk mengerjakan larangan-larangan yang biasa mereka perbuat, pastilah mereka tidak akan mau mengerjakannya. Karena tabiat mereka yang hina dibentuk untuk menyelisihi dan melanggar perintah. Itu termasuk dari ilmu Allah tentang apa yang belum terjadi. Jika dia terjadi dan bagaimana dia akan terjadi, itu akan adalah merupakan ilmu Allah. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala berfirman, yaitu di dalam ayat 66 yang telah kita bacakan tadi, yang artinya, dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu dan keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Di sini maksudnya Allah Ta'ala, seandainya mereka mau, artinya mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang mereka dilarang, maksudnya meninggalkan apa yang dilarang terhadap mereka, maka tentulah hal yang demikian itu akan lebih baik bagi mereka. Itu adalah arti dari kalimat dari ayat berikutnya, yaitu ayat 66. Jadi dari ayat 66 ini, yang dimana artinya, dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang telah diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka daripada melanggar dan menyelisihi perintah dan mengerjakan larangan yang telah dilarang oleh Allah. Dan ini tentu akan menguatkan iman mereka.
As-Sudi rahimahullah berkata, di sini maksud lebih menguatkan imam mereka, seperti kalimat dalam ayat 66, itu maksudnya adalah dan lebih menguatkan kepercayaan maksudnya. Sedangkan dalam ayat 67 Allah berfirman yang artinya dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Di sini maksudnya pahala yang besar itu adalah kepemilikan dari Allah, yaitu surga. Jadi maksud pahala yang besar itu adalah surga. Selanjutnya dalam ayat 68 Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Maksud jalan yang lurus ini yaitu jalan yang lurus di dunia dan akhirat. Selanjutnya, dalam ayat 69 surat An-Nisa, Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ini adalah terjemahan dari ayat 69 surat An-Nisa. Maksud dari ayat ini yaitu barang siapa yang mengerjakan semua perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya dan meninggalkan semua perkara yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menempatkan mereka di negeri kemuliaannya dan menjadikan dia orang yang berdampingan dengan para nabi. Lalu dengan orang-orang yang urutannya setelah para nabi tersebut adalah para siddiqin. Lalu orang yang mati syahid. Lalu keumuman orang-orang yang beriman yaitu orang-orang soleh yang batin dan zahir atau lahir perbuatannya adalah baik. Selanjutnya Allah juga memuji mereka seraya berfirman dalam ayat 69 tersebut, yaitu dalam kalimat dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Di sini Al-Bukhari rahimahullah telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak ada seorang pun nabi yang dilanda sakit melainkan dia diberikan pilihan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ketika beliau dilanda sakit yang mengantarkan beliau kepada kematian, beliau diserang rasa sakit yang dahsyat, sehingga aku pun mendengar beliau mengucapkan, yang artinya bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan ini adalah terjemahan dari ayat 69 surat An-Nisa. Maka kata Aisyah, aku pun tahu bahwa beliau sedang diberi pilihan. Demikian hanya hadis ini hanya diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah. Itulah makna dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain, yang artinya, ya Allah, aku memilih bersama Ar-Rafiq Al-A'la 3 kali. Lalu beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Dulur-dulur seiman, adapun sebab turunnya ayat yang telah kita bacakan tadi, itu sebab turun ayat mulia tersebut adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah dan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seseorang dari kalangan kaum Ansor datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia sedang dilanda kesedihan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Wahai fulan, ada apa gerangan? Aku melihatmu dirundung kesedihan."
Orang itu pun menjawab, "Wahai Rasulullah, ada sesuatu yang aku pikirkan." Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, "Apa yang sedang kau pikirkan?" Orang itu pun menjawab, "Kami setiap pagi dan petang selalu berangkat menemuimu. Kami memandang wajahmu dan duduk bermajelis denganmu. Akan tetapi besok di hari kiamat, kamu akan diangkat bersama para nabi," maksudnya di sini Nabi Muhammad, "sehingga kami tidak akan dapat sampai kepadamu lagi." Nabi SAW diam, tidak menjawab sedikit pun. Lalu Jibril alaihissalam mendatangi beliau sambil membawa ayat tersebut, yaitu ayat 69 surat An-Nisa yang berbunyi, yang artinya, "Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi." Maka Nabi SAW mengirim utusan kepada lelaki tersebut untuk menyampaikan berita gembira tersebut kepadanya. Ibnu Jarir rahimahullah juga telah meriwayatkan asar tersebut secara mursal dari Masruq, Ikrimah, Amir Asy-Sya'bi, Qatadah, dan Ar-Rabi bin Anas rahimahullah. Dan itu termasuk diantaranya sanad yang paling hasan. Adapun Ibnu Marduwi rahimahullah juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, ada seseorang datang kepada Nabi SAW. Seraya dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kamu adalah orang yang benar-benar paling aku cintai daripada diriku sendiri. Orang yang paling aku cintai daripada keluargaku sendiri. Dan orang yang paling aku cintai daripada anakku sendiri. Sesungguhnya, jika aku sedang berada di rumah, aku mengingatmu sehingga aku tidak dapat bersabar untuk segera mendatangimu dan melihat wajahmu. Namun bila aku mengingat kematianku dan kematianmu, aku segera mengetahui bahwa apabila kamu," maksudnya di sini Nabi SAW, "masuk ke dalam surga, maka kamu nanti akan diangkat bersama para nabi. Dan jika aku masuk ke dalam surga, aku khawatir aku tidak dapat melihatmu lagi." Nabi SAW pun diam dan tidak menjawab sampai akhirnya turunlah ayat yang tadi telah kita sebutkan di atas, yaitu ayat 69 dari surat An-Nisa kepada Nabi SAW, yaitu yang artinya, "Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya." Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Abdillah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Syifah Al-Jannah. Lalu dia berkata, "Aku tidak dapatkan keburukan di dalam isnadnya." Sebagai keterangan, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah 8125 dari At-Tabrani rahimahullah dengan isnadnya. As-Suyuti rahimahullah di dalam kitab Ad-Dur Al-Mansur 2-182 juga menisbatkannya kepada mereka berdua, yaitu Abu Nuaim dan At-Tabrani rahimahullah. Al-Hasayyi rahimahullah juga menyebutkan hadis tersebut di dalam kitab Al-Zawaid, dan dia berkata hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani rahimahullah di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Saghir dan Al-Mu'jam Al-Awsat. Dan para perawinya adalah para perawi kitab As-Sahih, kecuali Abdullah bin Imran Al-Abidi, dan dia adalah orang yang tidak thiqah. Dulur-dulur seiman, telah diriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim dan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu
bahwasanya dia berkata, dahulu aku pernah bermalam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku pun membawakan air wudhu dan segala hajat yang beliau perlukan. Lalu beliau bersabda kepadaku, mintalah sesuatu padaku. Maka aku pun berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, aku meminta kepadamu agar dapat mendampingimu di dalam surga. Maka beliau pun bersabda, apakah ada permintaan selain itu? Aku menjawab, itu saja. Beliau pun bersabda, jika demikian bantulah aku atas dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud. Maksud di sini adalah sholat. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seseorang datang kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, aku telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan sesungguhnya kamu adalah Rasulullah, utusan Allah. Aku melaksanakan sholat, aku menunaikan zakat hartaku, dan aku pun berpuasa di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dunia di atas hal tersebut, niscaya pada hari kiamat dia akan bersama-sama dengan para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid seperti ini, yaitu sambil beliau menancapkan kedua jarinya selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadis itu hanya diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah. Adapun At-Tirmizi rahimahullah meriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pedagang yang jujur lagi amanat akan bersama-sama dengan para nabi, para siddiqin, dan orang-orang mati syahid. Lalu Tirmizi rahimahullah berkata, hadis tersebut hasan. Dulur-dulur seiman, berita gembira yang paling besar daripada semua adalah hadis yang tercantum di dalam kitab-kitab sahih, kitab-kitab musnad, dan selain keduanya dari jalan-jalan mutawatir dari sekelompok orang dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, yaitu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang sangat mencintai sekelompok kaum, namun dia tidak dapat menyusul mereka. Maka beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Anas radhiyallahu anhu berkata, maka kaum muslimin pun amat sangat merasa gembira lantaran hadis tersebut. Di dalam riwayat lain dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, sesungguhnya aku benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga mencintai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Aku berharap Allah Ta'ala membangkitkanku pada hari kiamat bersama mereka, meskipun aku tidak dapat beramal seperti yang telah mereka amalkan. Sedangkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, yang demikian itu adalah karunia dari Allah, yaitu pada ayat 70 dari surah An-Nisa. Itu maksudnya adalah, yaitu karunia tersebut adalah dari sisi Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Allah yang telah membuat mereka berhak mendapatkan hal tersebut, dan bukan dengan amal-amal perbuatan mereka. Sedangkan firman Allah Ta'ala yang artinya dan Allah cukup mengetahui, maksudnya adalah Allah Ta'ala maha mengetahui tentang orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah, taufik, dan petunjuknya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.